kita bergantian gitu. Maksudnya nggak diambil sama saya semua pahalanya gitu makanya. Iya. Ada tamu beliau. Hendra langsung itu masih ke saya. Saya mau dikasih pahala dan mau ayah Bismillah insyaallah. Tanpa berasa hormat semuanya saya izin karena ini lagi-lagi nama saya disebutkan. Ada beberapa ilmu yang akan saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Al-ayah sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang pertama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasanya kalau kita masih bisa hadir malam hari ini berarti kita masih diberikan berbagai macam nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat keluangan waktu sehingga kita bisa melangkahkan ke tempat malam hari ini yaitu di kediaman Bapak Agus sekeluarga, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semua yang hadir malam hari ini doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Anak-anak kita menjadi anak yang solih dan solihah. Sekeluarga berangkat haji dan umroh ke Mekah. Mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Salawat dan salam pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita doakan juga jamaah yang malam hari ini belum bisa hadir. Mudah-mudahan malam-malam Jumat selanjutnya diberikan keluangan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala agar bisa menghadiri pengajian dan semata-mata bakal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita sudah masuk tanggal 2 Muharram. Insyaallah malam Jumat depan pas tanggal 10 Muharram kalau nggak salah ini. Malam hari ini sedikit kita bahas tentang keimanan yang dimana yang paling utama dalam hidup kita dari masa kecil. Kita ditanya sama guru kita, toh rukun iman ada berapa? Walaupun ini kayaknya hal sepele, tapi banyak dari orang-orang tua apalagi seumuran kita masih banyak yang belum mengetahui bahwa rukun iman itu semuanya ada. Ada berapa Pak? Rukun iman ada berapa? Ada 6. Yang pertama iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua iman kepada malaikat Allah. Yang ketiga iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat iman kepada Rasul-Rasulullah. Yang kelima iman kepada hari akhir. Yang terakhir keenam adalah iman kepada qada dan qadar. Ini walaupun kayaknya hal sepele, pelajaran kelas 2 itu mau Ustaz kelas 2 SD, tapi banyak hal yang belum kita ketahui dari keimanan tersebut. Yang pertama adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa? Ini Kang Agus undang kita, salah satu iman kita kepada Allah dan hari akhir. Iman kepada yang pertama dan iman kepada yang kelima. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamumu. Tuh, kurang mulia apa kita? Ngaji udah beres. Sekarang langsung dikasih namanya makanan. Kopi tinggal nyeduh doang. Kurang apa lagi? Tinggal bawa rokok masing-masing dari rumah. Ngaji pahala dapat, perut kenyang, mulut asam hilang ya. Sampai rumah bini udah cantik nungguin di kamar. Amin ya Allah ya Rabbal. Pas ini jam 8 udah kita mulai. Tadi saya modenya agak speed ngebut sedikit. Ustaz Hendra gayanya seperti itu memimpin pengajiannya. Gaya saya emang gayanya seperti itu biar nggak pada ngantuk. Kalau saya mah dikejar terus ngaji dari awal sampai akhir biar pada semangat. Mudah-mudahan semata-mata bakal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bukti keimanan Kang Agus. Ngundang kita semua dan kita dimuliakan. Makanan nggak beli tinggal makan doang. Karena beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamu. Salah satu kita dimuliakan seperti ini. Duduk di rumah biasa tehel doang, ini dipakein karpet, bener gak Bapak? Betul. Iya, kalau nggak ada karpet, waktu duduk di depan pada kotor itu semuanya. Makanya kita bersyukur kepada Allah malam hari ini dikasih nikmat sehat,
dan kita bisa hadir pengajian. Amin ya Allah ya Rabbal. Oleh sebab itu rukun iman yang pertama adalah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya kita menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Ya, ngaji bang ngaji tapi ngadu ayam masih jalan terus, gimana Pak Ustadz itu? Ngaji bang ngaji tapi pakong judi online masih jalan terus Pak Ustadz itu. Ngaji bang ngaji tapi nyawer sinden, nyawer biduan di dangdut masih jalan aja, gimana hukumnya? Nauzubillahimin, berarti dia belum beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, belum bertakwa. Kata Allah, kalau yang beriman sama saya, contohnya orang tersebut sudah mempunyai takwa, menjalani apa yang saya perintahkan dan jauhi segala yang dilarangnya. Kita udah ngaji begini, jangan-jangan dia ngaji mengaji tapi maksiat jalan terus. Wah, berarti ria. Yang Jumat kemarin kita bahas, ngajinya pengen dilihat sama orang doang, ngajinya pengen buat status doang. Nauzubillahimin. Mudah-mudahan kita terhindar dari hal itu semua. Makanya penting kita pengajian doang, tapi ada ngaji kupingnya kayak begini yang kita nggak tahu. Jadi tahu Kang Adul nih, nggak pernah hafal saya lihat. Tahunya besok saya kayaknya beli lagi. Setiap hari Jumat mertua pasti pengen pepes tahu itu. Mudah-mudahan panjang umur sehat walafiat Kang Adul ya. Yang kedua, iman kepada malaikat Allah. Ya, apa? Ada 10 yang wajib kita ketahui, dari Jibril sampai terakhir Malik. Mungkin udah tahu semua. Jibril tugasnya menyampaikan wahyu, di mana sebelum turun kepada para nabi dan rasul itu turun ke malaikat Jibril dulu. Dan malaikat ini bukan laki-laki dan bukan perempuan. Kita sudah bahas. Walaupun namanya laki-laki, tapi bukan laki-laki dan bukan perempuan. Karena malaikat tidak berjenis kelamin. Malaikat tidak makan, malaikat tidak minum, malaikat tidak tidur. Tugasnya sehari 1 kali 24 jam terus full, semata-mata bakal beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mikail membagi rizki, sebelum rizki datang kepada kita, ke malaikat Mikail itu bagiin sono rizkinya ke umat manusia. Jibril dengan Israfil yang sampai sekarang belum kerja, kerjanya nanti. Kalau udah mau masuk kiamat, ditiup trompet sangkakala, udah habis semuanya. Ya, terus sampai ke malaikat Ridwan, penjaga pintu surga, Malik penjaga pintu neraka. Kayaknya sepele, tapi banyak yang belum kita tahu. Munkar Nakir yang nanya dalam kubur. Kalau amal pahala kita baik, ngaji malam Jumatnya rajin, ngaji roti malam Seninnya rajin, di rumah sering bersodako, sama istri kagak galak, sama istri barahan ngasih duitnya. Insya Allah nanti di saat kita meninggal dunia, malaikat Munkar dan Nakir akan berwajah seperti wajahnya bercahaya. Karena kalau ketemu orang beriman, itu malaikat Munkar Nakir mukanya senyum dan dilihatnya enak, adem. Wahai kaum muslimin dan muslimat, kalau orang ada iman dan ada pahalanya. Tapi kalau kita ahli maksiat, waduh, jangan harap. Malaikat Munkar Nakir itu diriwayatkan dalam Al-Quran, mukanya sangat serem. Baru melihat nanti kita udah ketakutan. Nauzubillahimin zalik. Itu tugasnya nanya dalam kubur. Setelah keluarganya semua dari pas di saat kita dimakamkan, langkah 7 langkah dari makam tersebut, langsung tanya, "Manro buka." Wah, kata Ustaz Diki suruh diapalin tuh. Diapalin nama dia sampai sekarang, di Google cari Manro buka, jawabnya Allah Subhanahu. Bukan begitu. Bukan mulut yang menjawab di saat kita ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Yang menjawab adalah amal ibadah kita. Mudah-mudahan kita bisa menjawab semua pertanyaan Munkar dan Nakir dan kita masuk dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, ini banyak yang ingin saya bahas, tapi untuk malam hari ini tadi kita kedua sudah sampai malaikat. Satu lagi deh, yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Ya, kitab Allah diturunkan semuanya ada berapa? Ada 4. Ada kitab apa? Taurat, Zabur, Injil, yang terakhir Al-Quran. Kitab Taurat diturunkan kepada siapa? Kepada Nabi Musa alaihi salam. Kita nggak tahu apa nggak mau jawab nih. Alhamdulillah untuk gue ngaji malam hari ini. Gue jadi tahu. Ntar gue kasih tahu ke anak gue lah. Tong, kita pada 4 nih. Taurat kepada Nabi Musa, Zabur kepada Nabi Daud, Injil kepada Nabi Isa, dan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa Nabi Daud dapat kitab tapi nggak disebut ulul azmi? Nah, ini bersangkutan Pak Bara. Yang minggu Jumat lalu sudah saya sampaikan, jadi sekarang tersambung. Kenapa Nabi Daud dapat kitab nih?
kitab Zabur, kok dia nggak termasuk dalam Rasul sih? Nah itulah kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak semua nabi yang dapat kitab nggak jadi Rasul. Tapi Nabi Musa jadi ulul azmi. Ya, Nabi Isa jadi ulul azmi. Nabi Muhammad SAW keruanan. Ya, jadi nggak semua nabi yang dapat kitab jadi ulul azmi, jadi Rasul. Nabi Daud seorang nabi, tapi dia bukan seorang Rasul. Seorang nabi mendapatkan ilmu ataupun mendapatkan pahala wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya untuk dirinya sendiri. Tapi kalau seorang Rasul mendapatkan wahyu dari Allah untuk dirinya dan disampaikan kepada umatnya. Itulah perbedaan nabi dan Rasul. Yang keempat tadi iman kepada nabi-nabi Allah udah semua. Yang kelima iman kepada hari akhir. Ya, kita harus percaya yang namanya nanti datangnya hari kiamat. Tapi tidak ada yang tahu. Nabi Muhammad manusia mulia kekasih Allah pun tidak tahu kapan kiamat hari datang. Tapi katanya nanti dikabarkan di hari Jumat. Makanya setiap hari Jumat takut kiamat. Gak usah seperti itu. Nggak ada yang tahu dan menentukan harinya apa, jamnya berapa, tanggal berapa. Yang pasti kiamat akan datang di saat umat Islam yang beriman sudah dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nanti akan ada angin dari Yaman, itu selir enak adem, dan ada yang namanya asap dukun hitam turun ke dunia, semuanya akan hancur rata. Itu semua semata-mata dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu kita harus beriman yang datangnya nama hari kiamat. Sebelum hari kiamat datang, sebelum kita meninggal, kita harus bawa bekal. Kita jalan-jalan mau jarah ke Banten aja, pada ada yang bawa lontong, ada yang bawa nasi, ada yang bawa ayam, bener gak? Itu baru ke Banten doang. Gimana kita mau ke akhirat nanti ketemu Allah, kita nggak bawa pahala. Nauzubillahimin. Jadi yang ada kita malah masuk neraka. Yang terakhir iman kepada qada dan qadar. Baik dan buruknya datang dari Allah. Kita kadang-kadang kayak anak kecil, sesuatu yang kita sayangi diambil sama Allah, kita akan nangis. Ya Allah, ayam gua mati, aduh, besok mau diadu lagi, aduh, malah celer makan karet ini ayam. Ya Allah, motor saya hilang baru kemarin kira-kira 2 bulan udah hilang aja. Itu semua sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita beriman kepada qada dan qadar. Ya, hal yang baik kita beriman, hal yang jelek pun harus kita imani. Bukan berarti Allah ini nggak sayang sama kita. Itu adalah salah satu ujian kepada kita, di mana di saat orang yang sudah selesai melaksanakan ujian, dia akan mendapatkan peringkat ataupun naik kelas. Amin ya Allah ya Rabbal. Jadi kalau segala sesuatu hal kita lagi diuji sama Allah, jangan ngeluh, jalani aja. Ya, hal yang di depan belum terjadi jangan kita takutkan. Aduh, gua belum nikah. Ntar kalau gua nikah gimana ya? Aduh, bini gua bisa makan deh ya? Aduh, ntar punya anak, beli susu, beli pampers, belum tahu sekolahnya. Hal sebelum yang terjadi di depan gak usah kita takutkan. Berarti kita nggak percaya yang namanya ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umat Islam itu punya senjata. Senjatanya adalah doa. Kalau kita rajin doa, insya Allah masih ya Allah nggak dengerin. Iya, makanya oleh sebab itu setiap malam Jumat kita hadir, kita berdoa kepada Allah. Apa yang kita doakan, apa yang kita cita-citakan, mudah-mudahan semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. FB2R. Masya Allah, luar biasa. Hadanallah wa yakunillah suratul mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke dulu.